Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan bab 6 mengenai merancang organisasi adaptif. Sebelum itu, izinkan saya mewakili perkenalan teman-teman saya. Yang pertama adalah saya Farah Kamila Huri. Lalu ada Sadia Safitri. Kemudian Isnaini Intan dan yang terakhir Albertus Eliezer. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengorganisasian. Sebelum itu, apa sih organisasi? Organisasi adalah penyebaran sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Contoh pengorganisasian ialah yang pertama, pembagian kerja menjadi departemen. Yang kedua, pembagian kerja sesuai pekerjaan. Dan yang ketiga, mengordinasi tugas yang beragam. Setelah itu, ada struktur organisasi, yang berarti menentukan bagaimana tugas dibagi, sumber daya disebarkan, dan departemen dikoordinasikan. Dalam struktur, jangan lupakan fungsi desain sistem, yaitu memastikan koordinasi yang efektif dari karyawan lintas departemen. Selanjutnya, bagian organisasi, yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, representasi visual atau menampilkan visual seperti gambar atau animasi yang menarik. Yang kedua, kumpulan tugas formal, yaitu mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Yang ketiga, kerangka untuk kontrol vertikal, yaitu mengawasi secara vertikal. Dan yang keempat, hubungan pelaporan formal, yaitu komunikasi antara pelapor dan penerima. Lalu, ada spesialisasi pekerjaan, yaitu pembagian konsep tenaga kerja. Yang pertama, tugas dibagi menjadi pekerjaan individu. Yang kedua, karyawan hanya fokus pada tugas yang relevan. Yang ketiga, pekerjaan cenderung kecil, tetapi dapat dilakukan secara efisien. Selanjutnya ialah rantai komando, yang berarti garis kewenangan tak terputus yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk menunjukkan kepada siapa laporan tersebut diserahkan. Ada 2 prinsip dasar rantai komando, yaitu kesatuan dan prinsip skalar. Apa itu prinsip skalar? Yaitu rantai hubungan kerja langsung antara manajer dan karyawan di seluruh organisasi. Wewenang seorang manajer adalah membuat keputusan dan mengeluarkan perintah, lalu mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai organisasi. Wewenang dibedakan oleh 3 karakteristik. Yang pertama, wewenang dipegang pada posisi organisasi, bukan orang. Yang kedua, wewenang diterima oleh karyawan. Yang ketiga, wewenang mengalir ke bawah secara vertikal, yang berarti langsung antara manajer dan karyawan di seluruh organisasi. Tanggung jawab ialah sisi lain dari wewenang dan dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, tanggung jawab karyawan terhadap tugas atau aktivitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, tanggung jawab manajer sesuai wewenang yang ada. Akuntabilitas dapat dibangun ke dalam struktur organisasi karena memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, delegasi. Delegasi adalah manajer proses yang digunakan untuk mentransfer otoritas dan tanggung jawab, atau organisasi mendorong manajer untuk mendelegasikan wewenang ke tingkat serendah mungkin. Selanjutnya, teknik delegasi. Teknik delegasi yang pertama yaitu pertahankan umpan balik. Yang kedua, berikan instruksi yang menyeluruh. Yang ketiga, delegasikan seluruh tugas. Yang keempat, pastikan bahwa otoritas sama dengan tanggung jawab. Yang kelima, pilih orang yang tepat. Dan yang terakhir, evaluasi dan hargai kinerja. Selanjutnya, otoritas dan lini staf. Otoritas dan lini staf terbagi menjadi 2,
Yang pertama, otoritas garis. Otoritas garis adalah individu dalam posisi manajemen memiliki kekuatan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung. Selanjutnya yaitu otoritas staf. Otoritas staf diberikan kepada staf spesialis di bidang keahliannya. Selanjutnya rentang manajemen. Rentang manajemen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jumlah karyawan yang melapor ke supervisor. Yang pertama, tampilan tradisional. Tampilan tradisional mengharuskan 7 bawahan per manajer untuk melapor ke supervisor. Yang kedua yaitu organisasi ramping hari ini. Organisasi ramping hari ini mengharuskan 30 lebih bawahan untuk melapor ke supervisor. Selanjutnya keterlibatan supervisor. Yang pertama harus terlibat erat dengan bawahan. Jika bisa rentangnya harus kecil. Yang kedua perlu sedikit keterlibatan dengan bawahan. Bisa jadi rentangnya besar. Selanjutnya yaitu faktor terkait dengan keterlibatan supervisor yang lebih sedikit. Faktor tersebut ada 8, apa saja? Yaitu 1. Pekerjaan stabil dan rutin. Yang kedua, bawahan melakukan tugas pekerjaan serupa. Yang ketiga, bawahan terkonsentrasi di satu lokasi. Yang keempat, bawahan sangat terlatih. Yang kelima, aturan dan prosedur yang menentukan aktivitas tugas tersedia. Yang keenam, sistem dan personil pendukung tersedia untuk manajer. Yang ketujuh, sedikit waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan non-pengawasan. Yang terakhir, preferensi dan gaya manajer lebih menyukai yang besar menjangkau. Selanjutnya yaitu struktur tinggi versus datar. Struktur tinggi versus datar merupakan span of control yang digunakan dalam organisasi untuk menentukan apakah strukturnya tinggi atau datar. Struktur tinggi sendiri memiliki bentang sempit dan tingkatan yang lebih hierarkis, sedangkan struktur datar memiliki bentang yang lebar, tersebar secara horizontal dan tingkat hierarki yang lebih sedikit. Trennya mengarah ke rentang kendali yang lebih luas. Sentralisasi versus desentralisasi. Jika terdapat perubahan dan ketidakpastian yang lebih besar di lingkungan, biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Namun, jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Pada saat krisis atau resiko kegagalan perusahaan, otoritas mungkin terpusat di atas. Kemudian terdapat departementalisasi, yaitu dasar di mana individu dikelompokkan ke dalam departemen. Terdapat 6 pendekatan dalam departementalisasi ini. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan fungsional vertikal, yaitu di mana orang-orang dikelompokkan bersama dalam departemen berdasarkan keahlian yang sama. Pendekatan kedua yaitu pendekatan divisi, yaitu orang-orang dikelompokkan berdasarkan produk, program, atau wilayah geografis umum. Yang ketiga, terdapat pendekatan matriks horizontal. Matriks horizontal ini sebagai rantai komando fungsional dan divisi. Beberapa karyawan melapor kepada 2 bos. Yang keempat, ada pendekatan berbasis tim. Pendekatan berbasis tim ini dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kelima, terdapat pendekatan jaringan, yaitu hubungan pusat kecil yang terhubung secara elektronik ke organisasi lain, mereka yang menjalankan tugas vital. Departemen bersifat independen dan dapat ditempatkan di mana saja. Yang keenam, terdapat pendekatan virtual. Pendekatan virtual ini menyatukan orang-orang untuk sementara waktu untuk memanfaatkan peluang-peluang tertentu lalu bubar. Nah, kemudian terdapat 5 pendekatan untuk desain struktural. Struktural yang pertama ini ada struktural vertikal fungsional yang membawahi human research, manufacturing, dan accounting. Pada struktural yang kedua, terdapat struktural divisional yang membawahi Product Division 1 dan Product Division 2. Product Division 1 membawahi Human Research, Manufacturing, dan Accounting. Di Product Division 2 juga membawahi Human Research, Manufacturing, dan Accounting. Yang ketiga, ada struktural horizontal matrix.
Struktural ini membawahi human research, manufacturing, dan accounting. Namun juga membawahi produk division 1 dan produk division 2. Yang keempat, terdapat struktural team based. Terdapat 3 tim yang dibawahi oleh tim based ini. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, terdapat network. Pusat dari network yaitu central hub yang akan menghubungkan kepada desainer, manufacturer, human research agency, dan marketer. Selanjutnya terdapat pendekatan fungsional vertikal. Pengertiannya, pengelompokan posisi ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, dan penggunaan sumber daya yang serupa. Di dalam pendekatan fungsional vertikal terdapat beberapa info nih. Yang pertama, informasi akan mengalir naik turun. Yang kedua, rantai komando akan bertemu di atas. Yang ketiga, manajer dan karyawan cocok karena pelatihan dan keahlian yang serupa. Yang keempat, terdapat aturan dan prosedur yang mengatur tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya terdapat kerugian dan keuntungan dari struktur divisi. Saya akan membahas keuntungan struktur divisi terlebih dahulu ya teman. Di sini ada 5 keuntungan struktur divisi. Yang pertama, keuntungannya yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, pengembangan spesialisasi keterampilan, kontrol manajemen puncak, koordinasi yang sangat baik, dan yang terakhir, pemecahan masalah teknis yang berkualitas. Selain itu, terdapat kerugian juga loh. Kerugiannya antara lain komunikasi yang buruk, respon lambat terhadap perubahan eksternal, keputusan terkonsentrasi di atas, tanggung jawab yang menunjukkan PIN itu sulit, pandangan terbatas dari tujuan organisasi oleh karyawan. Selanjutnya terdapat keuntungan matriks horizontal. Keuntungannya yaitu yang pertama, ada penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada hierarki tunggal. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Yang ketiga, pengembangan keterampilan manajemen umum dan spesialis. Yang keempat, keahlian tersedia untuk semua divisi. Yang terakhir, tugas yang diperbesar untuk karyawan. Lalu di sini ada struktur kewenangan ganda dalam organisasi matriks. Pusatnya yaitu presiden. Nah, presiden ini membawahi dari Vice President Finance, Vice President Engineering Application, Vice President Manufacturing, dan Vice President Marketing. Dari Vice President yang tadi sudah disebutkan, dia akan saling terhubung kepada produk manajer A, produk manajer B, dan produk manajer C. Di antara Vice President Engineering Application dan Vice President Manufacturing, terdapat 2 boss employees. Lalu juga di Vice President Marketing, terdapat horizontal chain of command of 4 product division. Nah, di produk manager C akan mengalir vertical chain of command for function. Terdapat 5 kekurangan dari matriks horizontal. Yang pertama, rantai komando yang ganda. Kedua, konflik yang tinggi antar dua sisi matriks. Yang ketiga, banyaknya pertemuan untuk mengkoordinasikan tiap-tiap kegiatan. Yang keempat, perlunya pelatihan hubungan manusia. Dan yang terakhir, adanya dominasi daya oleh salah satu sisi matriks saja. Selanjutnya ada keunggulan tim. Yang pertama ada mengurangi hambatan antar departemen. Yang kedua, waktu respon yang diperlukan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, moral yang diberikan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada pengurangan biaya administrasi. Ada 3 kekurangan daripada tim. Yang pertama, loyalitas dan konflik ganda. Yang kedua, waktu dan sumber daya yang dihabiskan
hanya untuk rapat. Dan yang terakhir, desentralisasi yang tidak terencana sebelumnya. Selanjutnya, ada 3 keuntungan dari pendekatan jaringan. Yang pertama, daya saing global. Yang kedua, fleksibilitas dari tenaga kerja. Dan yang terakhir, adanya pengurangan biaya administrasi. Selanjutnya, ada 3 juga kekurangan dari pendekatan jaringan. Yang pertama, tidak adanya kontrol langsung. Yang kedua, kehilangan sebagian organisasi dapat berdampak lebih buruk pada bagian organisasi lainnya. Dan yang terakhir, loyalitas karyawan dapat berangsur makin melemah. Gugus tugas dan manajemen proyek. Gugus tugas adalah tim atau komite sementara yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah jangka pendek yang melibatkan beberapa departemen terkait. Sedangkan manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa departemen secara penuh untuk penyelesaian proyek tertentu. Rekayasa ulang adalah desain ulang proses bisnis yang radikal untuk mencapai peningkatan dramatis dalam biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Sedangkan prosesnya adalah kelompok terorganisir dari tugas dan kegiatan terkait yang bekerja sama untuk mengubah masukan menjadi keluaran dan menciptakan suatu nilai yang berguna. Faktor-faktor pembentuk struktur yaitu harus mengikuti strategi dan harus mencerminkan lingkungan sesuai dengan teknologi. Teknologi ini maksud ada 2, teknologi layanan dan teknologi digital. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton kami dari awal sampai sekarang. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah!